selamatkanlah keluarga besar Rutan Salembah kelas 1 Jakarta Pusat agar tiada korban lagi. Narapidana rutan kelas 1 Salemba ini tak kuasa menahan kesedihan saat memanjatkan doa agar diberi keselamatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Doa bersama ini sebagai bentuk solidaritas atas tragedi yang menimpa warga binaan Lapas kelas 1 Tangerang yang menelan korban jiwa hingga 44 nyawa. Tidak hanya tabur bunga, warga binaan Rutan Salemba juga mendoakan agar lapas yang mereka tempati terhindar dari musibah kebakaran. Doa bersama digelar secara serentak di 3 rumah ibadah yang ada di lingkungan rutan, yakni masjid, gereja, serta wihara. Jadi kami punya rasa empati dan berbelasungkawa dan kepada keluarga-warga binaan yang tinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan keikhlas. Halo, selamat malam. Apa kabar Anda pemirsa? Kita bertemu lagi di iNews Prime bersama saya Latif Sregar. Dalam 2 hari terakhir, rumor Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dilarikan ke rumah sakit santer menjadi perbincangan publik. Membuktikan dirinya sehat, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati muncul secara daring dalam pembukaan sekolah partai. Ketika kabar Mega sakit merebak, sejumlah petinggi partai sudah menjawab dengan menyebut hal tersebut sebagai hoax. Tetapi karena isu tidak berhenti, akhirnya Mega memilih tampil sendiri ke depan publik. Semuanya, karena dan terima kasih atas perhatiannya dan doanya. Ya bagaimana ya? Saya sendiri sampai berpikir, kok ada saja ya orang. Tadi pagi saja sampai ada gambar, ada dari salah seorang tadinya menteri saya, sampai menanyakan sama sekretaris saya, sampai mengatakan jangan ditutupi. Ini saya dapat dari teman saya. Seperti seseorang sedang berbaring di rumah sakit, tapi tentu saja tertutup. Saya bilang sama sekretaris saya, kamu nggak usah ngamuk-ngamuk lah, biarkan saja lah orang. Sampai saya bilang, kita ini kan ada yang punya, serahkan saja sama yang punya. Kalau mereka sendiri mungkin lupa, sampai bisa membuat sebuah hoax yang sangat mengarah kepada, kalau menurut saya, sesuatu yang berlebihan. Jenazah pertama yang sudah teridentifikasi dari tragedi kebakaran Lapas kelas 1 Tangerang, Rudi bin Ong Eng Chue, diserahkan kepada keluarga. Jenazah almarhum Rudi dibawa ke rumah duka Bontek Bio, Kota Tangerang, dan kemudian dimakamkan. Duka dan kehilangan mendalam menyelimuti kedatangan jenazah Rudi bin Ong Eng Chue, korban dari kebakaran Lapas kelas 1 Tangerang yang tiba di rumah duka Bontek Bio, Tangerang siang tadi. Anak perempuan almarhum Rudi tak kuasa melihat peti jenazah sang ayah. Isak tangis mengalir di rumah duka. Buat saya, dia mantu yang paling perhatian buat saya. Terus sayang gitu ya, sama walau belum mertua tapi dia nggak pernah rasa mertua. Dia kayak rasa orang tua sendiri. Dia tuh sayangnya luar biasa ke saya gitu ya, perhatiannya luar biasa.
Jenazah Rudi bin Ong Eng Cui merupakan korban pertama yang berhasil diidentifikasi sebagai korban kebakaran lapas pada kantong jenazah nomor 41. Jenazah dibawa menggunakan mobil jenazah dari Jasara Harja Abadi dengan dikawal pihak lapas kelas 1 Tangerang. Jenazah dimakamkan di TPU Selapanjang, Tangerang, Banten usai ibadah pelepasan oleh pihak keluarga. Sementara 7 korban terluka dalam kebakaran lapas masih dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang. Keluarga tidak diizinkan menjenguk karena pasien membutuhkan perawatan khusus. Tiga hari pasca kebakaran lapas Tangerang, Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang kini masih merawat intensif 7 pasien korban kebakaran. Korban dirawat di ruang ICU dan harus menjalani pembedahan karena luka bakar. Dengan memiliki tingkat keparahan yang berbeda, korban ditangani dokter spesialis bedah plastik dan dokter umum. Tindakan yang dilakukan ini ada 2 yang sudah dilakukan operasi Debri Demang namanya. Debri Demang ini operasi pemeriksaan luka, pengangkatan jaringan-jaringan yang mati, kemudian tujuannya mengurangi peradangan sehingga nanti diharapkan kurang lebih dalam waktu 3 minggu itu lukanya sudah berangsur membaik. Di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, ke-7 korban belum dapat dijenguk pihak keluarga karena dalam perawatan khusus dan dalam status sebagai rumah sakit rujukan. Pihak keamanan juga berjaga untuk menghindari kerumunan keluarga yang menjenguk. Tahu udah boleh dijenguk atau belum saya belum tahu. Cuman saya mau tahu kabarnya anak saya gitu. Kalau memang belum bisa dijenguk, saya nitip itu nomor handphone dihubungin gitu ke rumah. Memang saya dari batas yang kecelakaan ini saya belum pernah ke lapasnya. Di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang terdapat 7 pasien dirawat di ruang ICU untuk jalani perawatan lanjutan. Rata-rata pasien alami luka bakar dengan tingkat keparahan mencapai 60%. Seluruh pasien merupakan narapidana laki-laki dengan rentang usia 27 hingga 41 tahun. Tanpa rasa takut dan hanya berbekal sapu ijuk saja, seorang emak-emak di Pasuruan, Jawa Timur berhasil menggagalkan pencurian motor. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Seorang warga nekat lompat ke sungai dalam penggerbekan judi dan narkoba di Kelurahan Pekan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Dalam operasi ini, aparat meringkus sejumlah terduga pengguna narkoba. Dalam penggerbekan ini, petugas menyita puluhan bong, alat isap, dan 5 mesin judi tembak ikan. Kini seluruh alat bukti dan para pelaku dibawa ke Mako Pomal Belawan untuk diperiksa dan diserahkan ke Polres Pelabuhan Belawan. Aksi seorang emak-emak dan anaknya menggagalkan pencurian motor di Kota Pasuruan, Jawa Timur viral di media sosial. Hanya bermodalkan sapu ijuk, aksi pelaku yang hendak mencuri sepeda motor berhasil digagalkan. Kejadian bermula saat dirinya hendak menyapu halaman mendapati 2 pelaku yang ingin menggasak motor yang sedang terparkir. Dengan spontan, ibu heroik ini memukul pelaku dengan sapu. Sebuah pabrik karung di Jalan Pekapuran Cimanggis, Depok, ludes di lalap si jago merah. Petugas gabungan pemadam kebakaran Kota Depok dan Kabupaten Bogor pun mengerahkan 14 unit mobil damkar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di area percetakan karung. Banyaknya material mudah terbakar seperti thinner dan cat yang membuat api cepat membesar. Setelah 2,5 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Akibat banjir tak kunjung surut, Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah lumpuh. Tak hanya merendam lingkungan rumah sakit, banjir akibat tingginya intensitas hujan juga melumpuhkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat termasuk pasien COVID-19 karena air masuk ke seluruh ruang pelayanan dan perawatan pasien.
Agar pelayanan kesehatan tetap berjalan, pihak rumah sakit memindahkan seluruh pasien rawat inap sebanyak 12 orang, termasuk pasien isolasi COVID-19, ke Hotel Katingan yang dijadikan rumah sakit darurat. Ribuan burung pipit ini mendadak jatuh dari sarang di atas pohon asam di area pemakaman adat di Gianyar, Bali. Peristiwa terjadi saat kawasan Gianyar diguyur hujan deras disertai angin kencang. Warga setempat menduga kawanan burung pipit kedinginan akibat cuaca buruk. Benarkah korban pelecehan di kantor KPI dipaksa untuk menarik laporan dan berdamai dengan terduga pelaku? Ainus Prime akan membahasnya bersama kuasa hukum pelapor dan kuasa hukum terlapor serta wakil ketua LPSK. Usai jeda berikut tetap di Ainus Prime.